Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirzanur Rahmat, NPM 1007030318076. Saya dari Fakultas Teknik Unisba, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Identifikasi Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang dalam Membuang Sampah di Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Yang pertama ada pendahuluan. Sebagai salah satu pasar terbesar di Kota Bandung, Pasar Induk Gede Bage selalu dikunjungi oleh berbagai macam konsumen, yang di mana lingkungan pasar ini harus terjaga serta bersih dari segala macam sampah. Namun nyatanya, berdasarkan tinjauan awal, diketahui pedagang pasar induk Gede ini terbiasa membuang sampah sisa dagangannya di sekitar kiosnya sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian perilaku pedagang terhadap lingkungan sekitar, sehingga terjadinya sebuah tumpukan sampah yang menjadi sumber pengotoran tanah, air, maupun udara. Maka dari itu, dibutuhkan suatu rumusan masalah, yaitu apakah ada hubungan serta pengaruh antara perilaku pedagang dengan masalah penumpukan sampah. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang di mana metodologi penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada metode penelitian dan metode pengujian data, yang kedua ada sumber data, yang ketiga ada metode pengumpulan data, dan yang keempat adalah populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya ada analisis univariat. Yang pertama ada analisis univariat pengetahuan. Untuk analisis univariat pengetahuan ini, pengetahuan yang dimiliki pedagang ini didominasi dengan pengetahuan yang kurang baik dengan jumlah responden 39 orang serta persentase 56,65%. Yang kedua ada analisis univariat sikap, di mana para pedagang ini juga, memiliki sikap yang kurang baik dengan jumlah responden 60 orang, serta persentase sebesar 87%. Yang ketiga ada analisis univariat sarana pewadahan sampah, yang di mana masih didominasi dengan, pewadahan sampah yang tidak tersedia ataupun buruk dengan jumlah 36, dengan persentase 52,2%, dan yang terakhir adalah analisis univariat penumpukan sampah, yang di mana penumpukan sampah ini didominasi dengan penumpukan sampah yang banyak dengan jumlah 43 dan persentase 62,3%. Selanjutnya ada analisis korelasi. Yang pertama ada analisis korelasi variabel pendidikan terhadap penumpukan sampah. Diketahui bahwasanya variabel pendidikan ini memiliki korelasi ataupun hubungan dengan nilai signifikan sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Derajat hubungannya dengan nilai min 0,394 ataupun cukup, serta memiliki bentuk hubungan yang negatif. Yang kedua adalah analisis korelasi variabel pengetahuan terhadap penumpukan sampah. Diketahui variabel pengetahuan ini memiliki korelasi ataupun hubungan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan derajat hubungan dengan nilai min 0,484 ataupun cukup, dan memiliki nilai, bentuk hubungan negatif yang atau tidak searah. Yang ketiga ada analisis korelasi variabel sikap terhadap penumpukan sampah, yang di mana sikap ini memiliki korelasi ataupun hubungan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan derajat hubungan dengan nilai min 0,447 ataupun cukup, dan memiliki bentuk hubungan yang negatif. Yang terakhir ada analisis korelasi variabel ketersediaan sarana terhadap penumpukan sampah, di mana diketahui bahwasannya variabel ketersediaan sarana ini memiliki hubungan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan derajat hubungan dengan nilai min 0,472 atau cukup, serta memiliki bentuk hubungan negatif. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada analisis regresi uji F dari variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan output di samping diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, serta F hitung sebesar 13,905 lebih besar dari 2,51, yang mengartikan terdapat pengaruh antar variabel pendidikan, pengetahuan, sikap, dan ketersediaan sarana para pedagang terhadap penumpukan sampah. Selanjutnya ada analisis regresi dari uji T variabel X terhadap variabel Y. Nah, berdasarkan output di samping diperoleh, nilai signifikan variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,008, 0,012, 0,003, dan 0,017 yang semuanya lebih kecil dari 0,05, serta nilai T hitung sebesar min 2,732, min 2,578, min 3,084, dan, min 2,451 dan atau lebih besar dari T tabel 1,999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dengan arah pengaruh negatif. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ini adalah gambar-gambar dari kurva, variabel X terhadap variabel Y yang menyatakan bahwasanya semuanya terdapat pengaruh. Selanjutnya ada hasil persamaan regresi linier dari variabel X terhadap variabel Y. Untuk yang pertama ada variabel pengetahuan didapatkan nilai koefisien sebesar 0,442. Artinya jika variabel pengetahuan mengalami penurunan, maka variabel penumpukan sampah akan mengalami peningkatan. Begitu pula dengan variabel sikap, pendidikan, dan ketersediaan sarana, semuanya memiliki hasil yang negatif, yang di mana memiliki arti apabila, semuanya mengalami penurunan, maka variabel penumpukan sampah atau variabel Y-nya akan mengalami, peningkatan.
Untuk kesimpulannya, terdapat 2 poin. Yang pertama ada dari hasil analisis korelasi, disimpulkan bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai signifikansi serta kekuatan hubungan tertinggi dalam faktor perilaku. Hal ini didasari oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki para pedagang mengenai makna dari sampah itu sendiri. Makna yang ditekankan atau diutamakan di sini ialah terdiri dari pengertian sampah, jenis sampah, pengaruh sampah, serta dampak sampah terhadap lingkungan. Dan yang kedua adalah dari hasil analisis regresi, disimpulkan bahwa variabel ketersediaan sarana memiliki nilai persamaan tertinggi dalam faktor perilaku pedagang. Hal ini disebabkan masih banyaknya pedagang yang tidak menyediakan sarana pembuangan sampah, sehingga mereka terbiasa membuang sampah dari hasil kegiatannya secara langsung ke depan kios, los, ataupun lapak mereka, yang pada akhirnya menyebabkan penyempitan pada ruang jalan dikarenakan tumpukan sampah, serta menjadi pencemaran bagi tanah, air, dan udara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.